dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021 digelar acara pembukaan kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha PKW bagi 1.000 orang penenun dengan tema 1.000 tepung tenun Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Rotendao tahun 2021. Mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan saya sebagai instruktur, saya mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menenun itu dari tahap awal sehingga sampai tahap selesai satu lembar kain. Nah, tentu kita melewati proses ini dengan langkah-langkah tersendiri, yaitu dari proses pertama, proses menggulung benang pada gulungan biasanya disebut dengan hani, dan setelah itu kita lanjut pada proses lolo. Proses lolo ini kita akan menentukan yang mau kita buat ini atau lolo ini dalam bentuk kain sarung atau kain selimut ataukah selendang atau pasmina seperti ini. Tentu kita akan merencanakan itu dan kita harus memberikan gambaran kepada anak-anak peserta didik ini bagaimana mereka berpikir apa yang menjadi tujuan mereka membuat kain ini dalam bentuk sarung atau selimut maupun selendang. Dan setelah itu kita masuk pada proses ikat. Di dalam proses ikat juga membutuhkan satu perencanaan, menentukan motif apa yang mau diikat. Apakah motif ini dia bisa atau tidak. Dan pada saat ini tujuan saya adalah memberikan mereka tantangan. Mereka mengikat kembali motif-motif, ada salah satunya di dalam itu saya selipkan motif-motif dulu yang sudah mau hilang. Tujuan saya untuk bisa melestarikan kembali motif-motif itu yang mana dipakai oleh nenek moyang kita pada waktu dulu, dan supaya anak-anak itu mereka bisa melestarikan kembali, saya memberikan tantangan sebagai instruktur untuk mereka mengikat kembali walaupun mereka adalah pemula, semuanya adalah pemula, tetapi sejauh ini ketika saya mengajarkan mereka bisa menangkap itu. Dan setelah dari proses ikat, di situ ada beberapa tahap.
menentukan bagian mana yang harus diikat warna merah dan bagian mana yang diikat warna kuning, sehingga kita memberikan tanda tersendiri. Ketika pada saat membuka tali ikatan itu, kita sudah bisa tahu bahwa oh, ini ikatan yang putih, ini ikatan yang memberikan warna merah dan warna kuning. Karena dalam pewarnaan ciri khas rotendao itu ada merahnya, ada putihnya, dan ada kuning, dan warna dasarnya adalah warna hitam. Seperti itu yang saya ajarkan. Proses pewarnaan itu kita pertama kita masak. Prosesnya melalui masak warna hitam. Setelah itu kita cuci bersih, lalu kita siap untuk membuka tali-tali ikatan yang kita sudah tandai untuk merah dan kuning. Setelah itu kita mencampur obat-obat yang dipakai khusus untuk naftol dan warna merahnya, sehingga selesai pewarnaan merah dan kuning, maka benang-benang itu kita akan cuci bersih dan kita beri canji dan kita jemur di sinar matahari, tujuannya supaya dia kering, dia sedikit kaku, sehingga ketika kita membuka benang-benang kelihatan rapi. Dan setelah tahap ini kita masuk pada tahap membuka tali-tali ikatan itu, dan kita membentang benang, membuka kembali sehingga terlihat sekali motif-motif apa yang kita ikat. Dan membuka pun kita harus membentang semua, menyusun kembali motif secara satu persatu sehingga terlihat motif yang kita ikat. Dan setelah itu kita menjepit, menyusun kembali sampai rata, sehingga pada saat tenun motif-motif yang kita ikat seperti ini dia tidak berantakan, tetapi dia terlihat rapi. Contoh seperti ini kita harus patokan ikatan depannya supaya motif itu tidak berantakan sampai selesainya nanti ketika tenun. Nah, setelah proses jepit, kita membuat satu langkah lagi, yaitu pemilihan benang pada bagian tengah. Tujuannya supaya kita bisa mengangkat, dan di situ pasti ada lubang yang kita masukkan pemidang-pemidang itu dan masukkan benang dalamnya. Dan proses tenun akan berlanjut secara kontinu, dia akan sampai dari awal sampai akhirnya untuk bisa menentukan selesainya satu kain. Jadi menenun dari depan itu ketika jepit selesai itu kita tenun sampai selesai bagian atas dan dia jadi satu kain. Dan setelah selesai kita akan membuat satu anyaman di sini, anyaman kecil, tujuannya supaya ini tidak terlepas dan juga kelihatan bagus, dan jadilah satu kain sarung atau kain selimut ataupun kain pasmina maupun selendang yang biasa orang Rote pakai, baik dipakai oleh kaum perempuan yaitu sarung, dan juga dipakai oleh kaum laki-laki yang selimut. Seperti itu yang ciri khas orang Rote dalam acara adat maupun acara kematian atau orang kawin pasti seperti itu. Jadi untuk kegiatan ini sangat baik karena anak-anak kita saat ini, anak-anak muda itu tidak lagi membuat kain-kain ini dan hanya dibuat oleh orang-orang atau ibu-ibu yang umurnya sudah lanjut, sudah lansia. Nah, bagaimana untuk kita berupaya untuk anak-anak generasi sekarang dia bisa meneruskan. Saya berpikir bahwa kegiatan ini sangat-sangat baik untuk kita mengembangkan dan melestarikan karya dari leluhur kita, yang mana kita berusaha supaya sebagai generasi sekarang, saya berpikir bahwa cara ini baik untuk kita mempertahankan apa yang menjadi kebanggaan kita orang Rote untuk kain tenunan. Saya sebagai instruktur dalam mengajarkan mereka bagaimana caranya dari tahap demi tahap,
saya merasa senang karena saya bisa membagikan ini kepada kaum milenial yang harapan saya mereka adalah generasi penerus nanti. Oke, mungkin ini dari saya. Salam 1000 penenun. Dan kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita selama 25 hari di dalam pelatihan, dan sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mengakhiri acara pelatihan sore hari ini. Oleh karena itu, pada sore hari ini yang saya hormati Ibu Kabid Perindustrian dari Dinas Perindah Kabupaten Rotendao, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan sekaligus sebagai Instruktur Pendidikan dan Kecakapan Wirausaha Kabupaten Rotendao, dan kita Kabupaten Rotendao patut berterima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi karena mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak milenial umur 15 sampai 25 tahun untuk dilatih untuk mencukupi ekonomi di dalam kehidupan membangun usaha rumah tangga di setiap rumah tangga daripada 14 anak-anak yang dididik di Kabupaten Rotendao. Oleh karena itu, PKW adalah program pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, berdaya saing dan siap merintis usaha baru ke depan. Pendidikan Kecakapan Wirausaha merupakan program Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Daerah Kabupaten Rotendao yang telah dimulai sejak 22 Oktober dan berakhir pada tanggal 19 November 2021. Hasil dari kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha ini telah menghasilkan produk tenun motif rote antara lain 1 paket sarung lengkap dengan selendang sebanyak 5 lembar, selimut sebanyak 4 lembar, pasmina sebanyak 1 lembar, selendang sebanyak 4 lembar. Kegiatan PKW Pendidikan Kecakapan Wirausaha ini dengan resmi. Kalau lebaan pada korban Paulan Bukai ikan